Kali ini kita akan belajar tentang sentence dan phrase. Apa perbedaannya dan apa hal yang sama. Yang pertama, ada dua contoh, yaitu the baby is cute, the mother cute, dan the cute baby. Dari kedua contoh ini, mereka memiliki informasi yang sama. The baby cute, yang bawah juga the cute baby. Lalu yang membedakan itu apa? Gitu kan? Nah, ternyata yang membedakan ialah strukturnya. Salah satunya sentence dan salah satunya phrase. Untuk membahas lebih detail dan memahami lebih spesifik, mau tidak mau kita harus memahami konsep dari masing-masing struktur, ya kan? Yang pertama sentence dulu. Sentence, kalau kamu masih belajar di SD, yang paling utama dari sentence ialah polanya subjek predikat. Tapi kalau bahasa Inggris itu namanya subject verb. Selain itu, dia juga harus bermakna. Oke, sekarang kita coba bahas. The tutor is great. Ada maknanya kan? Jelas kan, tutor itu keren. Kemudian, kalau maknanya jelas, kita coba analisis apakah dia itu kalimat, oke, dengan mencari subjek verbnya. Ternyata di sini tuh ada subjek, ada verb. Berarti clear dong kalau jadi sentence dan harus ada titik, jangan lupa. Kalau phrase, dia tuh gini, kita cek dulu. Apakah dia bermakna? Oke, ternyata dia bermakna. Lalu kemudian, apakah dia itu subjek verb polanya? Nah, the great tutor di sini ternyata polanya bukan subjek verb. Lalu gimana kalau bukan subjek verb? Padahal dia memiliki makna kan? Nah, itu namanya phrase. Berarti kalau phrase dia itu harus bermakna. Oke, ya kan? Bedanya dia tuh bukan subjek verb, bukan. Lantas apa dong nanti komponennya? Nah, komponennya bukan subjek verb melainkan head word plus modifier. H itu head word, inti kata. M itu apa? M itu modifier. Oke. Nah, jadi maksudnya gimana? Head word dan modifier itu maksudnya seperti ini. Oke, the great tutor. Dia kan bermakna. Otomatis dari tiga kata ini ada satu inti katanya. Inti katanya di sini adalah tutor. Kenapa? Karena tutor yang keren. Nah, yang keren itu modifier karena ngasih keterangan. Tutor yang keren. Intinya kan tetap tutor, tapi tutornya keren. Tutor yang mana? Itu loh. Nah, the jadi modifier. Ngasih pelengkap ke inti katanya, ke tutor. Nah, itu konsep dari phrase. Ada inti kata, ada pelengkap. Kalau di sentence ada subjek, ada verb. Ini contoh yang pertama tadi. The baby is cute. Nah, dia tuh kalimat karena ada subjek, ada verb dan bermakna dong tentunya. Nah, kalau di sini the cute baby itu bermakna dia, ya kan? Bayi lucu itu, tapi dia bukan subjek verb. Maka gimana? Maka pasti berupa phrase. Kalau phrase komponennya ada modifier, ada head word. Head wordnya baby, oke, bayi itu. Nah, berarti itunya the ngasih pelengkap ke head word, sedangkan yang lucu ngasih pelengkap juga ke head wordnya. Berarti bayi lucu itu ngasih keterangan ke bayi, melengkapi, gitu kan? Berarti inti katanya adalah bayi. Oke, sekarang untuk memahami lebih detail, kita akan kita akan mencoba bareng beberapa contoh untuk memahami lebih dalam pemahaman tentang phrase dan sentence. Yang pertama, sentence dulu. I study at Zenius Education. I, subjek. Verbnya mana? Verbnya study. Apakah ini kalimat? Iya, karena ada subjek verb dong. Nice. Lalu selanjutnya phrase-nya, education technology. Oke, kalau ini phrase pastikan ada modifier dan ada head word. Modifiernya apakah education atau technology? Modifier pelengkap ya. Modifiernya ialah di teknologi. Karena apa? Karena gimana pun juga teknologi kan membantu pendidikan. Berarti inti katanya adalah tetap di pendidikan, education technology, gitu ya. Contoh kedua yang di sini, a white plane flies on the sky. Ini kalimat karena apa? Karena komponennya ada subjek dan verb. Subjek verbnya mana? Subjeknya di sini a white plane, verbnya flies, ya kan? Berarti a white plane flies on the sky. Nah, karena dia kalimat, jangan lupa kasih titik.
Kalau di sini a white plane on the sky, kenapa dia freeze? Karena di sini itu nggak ada nggak ada subjek predikatnya, tapi dia bermakna, maka dia freeze. Kemudian mana inti katanya, ya kan? Mana head word, mana modifiernya? Nah, inti katanya adalah ini, plane, pesawat. Pesawatnya itu putih, berarti putih ngasih keterangan, ya kan? Ada satu ngasih keterangan. Di mana? On the sky, modifier. Berarti inti katanya ada di plane, gitu. Sekarang terakhir ada dua lagi. The tutor asking me to read. Yang kedua, the tutor asking me to read teaches math. Yang atas dulu. The tutor asking me to read. Apakah dia sentence atau phrase? Untuk menganalisanya, kita harus cek dulu apakah ada subjek dan verb. Ternyata di sini nggak ada verb. Di sini itu emang verb tapi bukan predikat. Oke, gitu ya. Intinya dia bukan verb, hanya bentuknya saja. Maka semuanya di sini itu jadi phrase, gitu. Inti katanya di mana head word-nya? Head word-nya ada di sini. Maka di sini modifier. Oke, kita gabungin saja di sini. Ini semuanya modifier. Jadi tutor itu ngasih keterangan ke tutor. Kenapa tutornya? Tutornya meminta saya untuk membaca untuk membaca. Berarti intinya ada di tutor, inti katanya. Yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini baru sentence. Karena apa? Subjeknya itu di sini, the tutor asking me to read, verbnya ini teaches. Kelihatan ya, verbnya ya. Nah, karena verbnya teaches kelihatan, maka di sini semuanya subjek, yang di sini jadi verb. Kelihatan kan polanya? Ini yang salah. Jadi jawabannya adalah sentence, gitu. Nah, ini kok bisa Kak asking kok bukan jadi verb? Untuk detailnya silahkan cek di pembahasan selanjutnya tentang verb. That's it.